Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu mengenal statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Ada beberapa jenis istilah yang akan kita pelajari dalam statistika. Yang pertama adalah data. Data adalah sekumpulan informasi. Nah, ada beberapa jenis data. Yang pertama adalah data primer. Contoh, kalian akan mendata penghasilan rata-rata suatu penduduk di desa. Nah, kalian menanyakan langsung ke orang-orangnya, maka itu dinamakan data primer. Sedangkan yang kedua disebut data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah. Contoh, kita akan mendata nilai rata-rata kelulusan setiap tahun dari suatu sekolah. Maka kita memintakan data tersebut di bagian kurikulum atau di petugas yang ada di sekolah tersebut, maka itu dinamakan data sekunder. Yang kedua adalah datum. Datum adalah sebagian dari kumpulan data atau informasi. Jadi datum itu adalah bagian dari data. Yang ketiga adalah populasi, yaitu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Contohnya, kita akan meneliti berat badan dari siswa dalam satu kelas. Maka itu semua siswa yang ada di kelas tersebut itu dikatakan populasi. Sedangkan yang keempat, sampel, yaitu sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, seperti contoh di awal tadi, berat badan dari siswa di dalam satu kelas, maka beberapa siswa di dalam satu kelas itu disebut dengan sampel. Sedangkan yang kelima adalah frekuensi. Frekuensi yaitu jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misalnya, jumlah anak yang berumur 12 tahun di dalam suatu kelas itu ada 18 orang. Maka frekuensinya adalah 18. Ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Contohnya, mengobservasi perilaku katak, mengobservasi perilaku manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, wawancara. Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Biasanya untuk mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden. Jadi, orang yang diwawancarai itu disebut dengan responden. Yang terakhir adalah kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Berikut contoh soal. Yang pertama, untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu adalah, pilihan pertama, siswa SMP satu provinsi dan siswa SMP dari beberapa sekolah. Bagian B, siswa SMP dari beberapa sekolah dan siswa SMP satu provinsi. Yang ketiga, prestasi matematika dari siswa SMP satu provinsi. Yang keempat, prestasi matematika dari siswa SMP beberapa sekolah. Nah, yang ditanya adalah populasi dan sampel. Populasi itu adalah
orang atau benda yang diamati atau diteliti. Jadi seluruhnya. Jadi benarnya adalah populasinya siswa SMP satu provinsi. Jadi seluruhnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Berarti yang benarnya sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa sekolah. Paham ya? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, ini soalnya bisa dibaca. Yang ditanyakan adalah populasi dari penelitian tersebut. Populasi berarti seluruh ya, seluruh yang diteliti. Sehingga yang benarnya adalah bagian D, seluruh remaja di Desa Majujaya. Kenapa bukan A? Kalau A, dia hanya pelajar. Pelajar berarti kan pelajar bisa jadi hanya SD ya atau SMP. Sementara pelajar itu ada juga yang SMA, ada juga yang putus sekolah. Berarti jawabannya bukan A. Begitu juga ketika menjawab B. B kan hanya difokuskan ke siswa SMP, sedangkan yang masuk remaja itu kan SMA, anak-anak SMA yang tidak sekolah, seperti penjelasan Ibu sebelumnya ya. Nah, bagian C, seluruh siswa yang nakal. Sementara kita tidak tahu siapa-siapa yang nakal. Berarti bukan ya. Jadi jawaban tepatnya adalah D. Selanjutnya soal terakhir, yaitu akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Nah, contoh sampel yang baik dari penelitian tersebut adalah, nah jadi ini ada meneliti tentang pengembangan diri ya, pengaruhnya dari ekstrakurikuler di sekolah SMP. Nah, dijelaskan di awal bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, untuk meneliti pengaruh ekskul berarti kita harus meneliti siswa yang tidak ikut ekskul maupun yang ikut ekskul agar kita tahu perbedaannya. Maka yang kita harus nilai adalah yang ikut ekskul dan yang tidak ikut. Sementara yang diminta hanyalah sampel. Sampel kan bagian dari populasi. Berarti jawaban tepatnya adalah C. Paham ya adik-adik? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dari yang tidak tahu belajar dan kemudian menjadi tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.